Kami sampaikan terima kasih. Kini acara inti pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mauidhah Hasanah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang jawab salam saya doakan lulus sekolah ini masuk universitas favorit. Yang jawab salam saya doakan banyak duitnya. Di lemari ada duit, di meja ada duit, di tempat cabai ada duit. Itu duit saking banyaknya sampai digigitin tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lahu azhara fil wujud nura haqiqatin nabiyyil mahmud. Wa salli ya rabbi ala Muhammadin al-fatihil khatimi tahal amjadi وناصر الحق وهدينا إلى صراطك نهج الفضلاء وآله بحق قدره الفخيم وجاه مقدار مقامه العظيم أما بعد. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Haji Paidi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya. Dan yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Guru SMKN Negeri 1 Banyuwangi, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita cintai siswa-siswi, santriawan santriawati SMKN Negeri 1 Banyuwangi yang mudah-mudahan Allah mudahkan belajarnya, Allah beri pemahaman terhadap ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Saya mohon izin Bapak duduk di sini, karena kalau saya duduk di bawah yang belakang nggak kelihatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di sekolah yang mulia ini, dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, hari raya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama ialah as-sihhatu, yaitu sehat. Kalau kita lagi sehat itu enggak kerasa nikmatnya. Tapi kalau sudah sakit baru terasa. Oh, sehat itu luar biasa. Sehat itu kita harapkan, kita syukuri. Kalau sakit baru terasa. Seringkali kita lalai. Yang kedua, nikmat al-faragh, yaitu waktu luang. Masih punya waktu luang, tidak digunakan untuk kebaikan. Giliran waktunya sempit, disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh penyakit. Ingin berbuat baik tidak bisa. Ini yang seringkali
dilalaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan as-sihah, yaitu kesehatan. Al-faraq, yaitu waktu luang, kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Para jamaah yang rahmati Allah, selawat serta salam marilah kita junjungkan ke hadirat baginda alam Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Barang siapa yang disebutkan nama nabinya kemudian ia tidak berselawat kepada nabinya, maka ia dapat predikat orang paling pelit di dunia. Na'udzubillahi min. Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad berselawat, gak sampai 2 detik selawat, tapi pahalanya luar biasa. Man shalla alayya, kata Rasulullah, salatan wahidan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat, sallallahu alaihi asyra, Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Maksudnya apa Allah bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersalawatnya Allah adalah menurunkan rahmatnya. Jadi Allah kalau bersalawat kepada nabinya menurunkan rahmat. Bersalawat kepada kita Allah menurunkan, maksudnya adalah menurunkan rahmat. Bersalawatnya kita kepada Nabi Muhammad memintakan rahmat, tetapi sejatinya rahmat itu untuk kita sendiri. Bersalawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita salawat 1, Allah salawat kepada kita 10. Berapa banyak itu rahmatnya, luar biasa 1 salawat saja. Maka perbanyaklah salawat, apalagi di bulan Maulid ini. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan junjungkan ke hadirat baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah bukan sembarang manusia. Al-bashar la kal bashar. Nur fawqa kulli nur, cahaya di atas segala cahaya. Nabi Muhammad itu bukan manusia, bukan sembarang manusia. Memang suatu ketika beliau pernah berkata, ini terekam di dalam Al-Quran, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Tetapi jangan lupa ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya adalah yuha ilayya, tetapi Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah, diturunkan Al-Quran kepadanya, jadi istimewa. Manusia bukan sembarang manusia. Fisiknya manusia, tetapi sejatinya adalah manusia yang diturunkan oleh Allah Al-Quran kepadanya. Maka ketika kita berdoa, ketika kita bersolawat, janganlah menyebut hanya Muhammad saja, tetapi harus ditambahi Sayyidina atau wa Maulana. Kenapa? Sebagai adab kita sebagai umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad seperti kamu memanggil temanmu. Mat. Jangan gitu. Kayak manggil tukang bakso. Mat. Selawat pun juga begitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang jelas. Saking cepatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu mat. Jadi harus jelas, artikulasinya harus jelas. Nah, memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dengan adab. Walaupun tidak diperintahkan oleh Nabi. Nabi memerintahkannya, Allah bersalawatlah kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Nabi bentuknya tawadu. Tidak mungkin Nabi saya ini. Nabi itu tawadu, sehingga Nabi mengajarkannya Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kita tahu diri, kita ini umatnya, butuh syafaatnya, butuh pertolongannya, sehingga kita harus lebih beradab, terutama di dalam bersolawat atau di dalam berdoa.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah. Sekali lagi saya bersyukur Bapak Ibu Dewan Guru, di tengah zaman yang begitu sangat mengkhawatirkan ini, pembunuhan terjadi di mana-mana, pembegalan, pemerkosaan, pergaulan bebas pemuda-pemudi kita terjadi di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Masih ada pemuda-pemudi, siswa-siswi yang peduli dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini harus disyukuri Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa maulid Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita tidak akan mungkin mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana perilakunya, bagaimana kesehariannya, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, tidak mungkin dapat mengenal. Kalau tidak ada maulid, kalau tidak baca sirah nabawiyah, kalau tidak mengaji. Karena anak-anak muda kita ini lebih senang sama artis Korea, Lee Min Ho, Park Ji Sung ya. Park Ji Sung ya. Lebih kenal sama hero-hero Mobile Legend, Leonard, apa lagi? Zilong, apa lagi? Laila. Lebih kenal mereka. Lebih kenal artis-artis Hollywood, Tony Stark, Steve Rogers, WandaVision. Lebih kenal mereka ketimbang kenal dengan nabinya. Siapa nama ibunya, siapa nama anaknya, siapa pamannya, bagaimana dakwahnya. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin dapat mengenal nabinya, karena kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, diadakannya maulid ini walaupun setahun sekali, tetapi ini menjadi reminder bagi kita bahwa kita punya junjungan, kita punya Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari akhlaknya, untuk kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maulid itu berasal dari kata walada yalidu. Tiga huruf aslinya 3, waw, lam, dal. Walada, maulid. Kalau ditafsir bunyinya walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun maulidun miladun. Kata maulid merupakan isim zaman. Dalam bahasa Arab isim zaman itu kata yang menerangkan waktu. Walada artinya melahirkan, sehingga maulid artinya adalah waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Boleh juga kita menyebutnya mauludur rasul, kalau maulud menggunakan isim maf'ul, yaitu objeknya yang dimaksud adalah sosok Rasulullah SAW yang dilahirkan. Boleh menyebutnya maulidur rasul, boleh juga menyebutnya mauludur rasul. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya mulutan, ya, mulutan. Apapun itu tidak apa-apa, yang penting aja substansinya, yaitu merayakan hari raya kelahiran Nabi besar Muhammad, bersolawat, diajarkan kebaikan, mendebarkan kebaikan, dan lain sebagainya. Siapakah yang pertama kali merayakan hari raya lahirnya Nabi besar Muhammad SAW? Yang pertama kali merayakan hari raya atau hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, seorang raja dari kota Irbil di daerah Irak, namanya Muzaffaruddin Al-Kaukabari. Beliau raja yang adil, raja yang peduli dengan rakyatnya. Beliau kumpulkan dalam satu tempat para ulama, para masyarakatnya, para tokoh agama, baik dari ulama-ulama disiplin ilmu tasawuf, baik dari ulama-ulama fikih, baik dari ulama-ulama usul fikih, maupun ulama-ulama yang lainnya, dikumpulkan pada satu tempat untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dipotong ribuan ekor unta, dipotong ribuan ekor domba. Namanya Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabari.
pada abad ke-7 Hijriah. Menurut pendapat yang lain dari kalangan Syiah ada nama Al-Mu'iz Al-Qahir lidinillah, seorang yang pertama kali membangun kota Kairo, orang yang pertama kali membangun Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Rektornya bernama Syekh Ahmad At-Thayyib. Mudah-mudahan siswa-siswi ini ada yang kuliah di sana salah satunya. Itu universitas luar biasa, kibarul ulamanya luar biasa. Namanya Al-Mu'iz Al-Qahir lidinillah pada tahun 601 Hijriah. Seorang khalifah dari Bani Fatimiyah. Kalau dari kalangan Sunni ada nama Syamsud Daulah dari Nidamil Irak. Siapapun penggagas pertama Maulid Nabi Muhammad SAW, siapapun orangnya, kalau kita mau baca hadis, orang yang pertama kali merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Tetapi Nabi merayakannya dengan berpuasa. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, puasa apakah yang engkau lakukan?" Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu," kata Rasulullah. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa dzaka yaumun bu'itsu, itu adalah hari di mana aku diutus. Wa dzaka yaumun unzila alayyal Qur'an atau kama qala Rasul. Itu adalah hari di mana diturunkannya Al-Qur'an kepadaku. Sehingga Rasulullah SAW berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berpuasa, maka sunnahnya kalau kita ulang tahun itu berpuasa. Di setiap hari lahirnya kita itu sunnahnya adalah berpuasa, ngikut Rasul, niatin mengikuti Rasul. Kalau kita niat ikut Rasul, insya Allah pahalanya luar biasa. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Ketika Rasulullah SAW lahir itu ada peristiwa luar biasa, penyerangan Ka'bah oleh Raja Habasyah, pasukan gajah. Terekam di dalam surat Al-Fil, pasukan gajah itu dihantam oleh burung ababil yang membawa toiran ababil min sijil tarmihim bihijaratim min sijil. Dilempar itu pasukan gajah itu oleh burung ababil menggunakan batu dari neraka sijil atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukum merayakan Maulid Nabi itu sunnah takririyah. Sunnah apa? Takririyah. Sunnah itu ada 3. Pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Kalau kita belajar mustalahul hadis, sunnah qauliyah itu apa? Sunnah qauliyah kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, dan kitab-kitab kutubus sittah yang lainnya, sunnah qauliyah itu bunyi redaksinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu baca hadis qala Rasulullah, itu namanya sunnah qauliyah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah fi'liyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam redaksi hadis tulisannya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan ini, Rasulullah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Kalau sunnah takririyah adalah ketetapan dari Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi mendiamkan, tidak melarang dan tidak membolehkan. Ya artinya adalah membolehkan. Nabi diam. Suatu ketika ada sahabat namanya Ka'ab ibnu Juhair ibnu Abis Salma. Ka'ab ini memuji-muji Nabi di hadapan Nabi menggunakan syair bahasa Arab. Nabi orang mulia, Nabi orangnya hebat dan lain sebagainya. Nabi tersenyum mendengar pujian-pujian yang dilontarkan oleh sahabat Ka'ab ini. Kemudian Nabi menggunakan selimut bergaris-garis karena Nabi senang dengan pujian itu, melihat Ka'ab memuji itu. Diberilah kemudian
selimut bergaris-garis itu kepada sahabat Ka'ab diberi. Nah, selimut bergaris-garis ini namanya dalam bahasa Arab namanya burdah. Sehingga kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad namanya qasidah burdah. Pernah dengar ya qasidah burdah? Nah, qasidah burdah ini adalah isi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi beri itu selimutnya. Nabi Muhammad itu kalau ada orang senang dengan barangnya itu dikasih. Nabi, kamu punya, jenengan punya barang ini luar biasa, kamu suka, ini tak kasih. Itu Nabi akhlaknya. Diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, tidak pelit. Beda dengan kita. Kita ini kalau ngasih orang, ngasih itu yang jelek-jelek. Iya apa enggak? Ya, ngasihnya yang udah enggak kepake. Kalau Nabi itu ngasihnya itu yang paling bagus, diberi oleh Nabi Muhammad. Ini yang sulit dan kita harus berusaha untuk menirunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW lahir besar dalam keluarga yang sederhana. Jadi saya ulangi ya, maulid itu hukumnya sunnah takririyah. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang berkata maulid itu isinya tidak dibenarkan dalam agama, tidak ada dasarnya. Secara umum ada Al-Quran yang berbunyi Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan-keutamaannya Allah, bifadlillahi wa birahmatihi, dan rahmat-rahmatnya Allah. Apa itu rahmatnya Allah? Di ayat lain dibunyikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, Allah merintahkan kita bifadlillahi atas hadirnya keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan atas hadirnya rahmat Allah, atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika, dengan itu falyafrahu, bergembiralah. Nah, cara kita mengekspresikan kegembiraan kita itu dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dalilnya. Tidak benar itu orang-orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, Maulid itu tidak ada dalilnya. Itu gagal paham, itu orang itu salah. Padahal Al-Quran itu telah memerintahkan kita untuk bergembira. Nah, cara kita bergembira ini berbeda-beda. Ada yang melakukannya dengan maulid, ada yang berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Apapun itu, intinya adalah bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada, ayat Al-Qur'annya juga ada, dicontohkan juga oleh para ulama. Maka kita harus yakin bahwa kita berada di dalam kebenaran. Yakin enggak? Yakin. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW itu hidup dalam keluarga yang sederhana. Nabi lahir dari rahim ibundanya Aminah. Masih di dalam kandungan telah ditinggalkan wafat oleh ayahnya, namanya Abdullah. Usia 6 tahun ditinggal wafat lagi oleh ibundanya Aminah. Dari kecil sudah yatim piatu, luar biasa kesedihan Rasulullah. Usia 8 tahun kemudian ditinggal wafat oleh kakeknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini orang yang sederhana, dari keluarga sederhana, anaknya banyak, harus merawat Nabi Muhammad. Dari keadaan seperti inilah Nabi Muhammad SAW hidup dalam perjuangan mencari nafkah di waktu kecil. Nabi pernah menggembala kambing. Nabi pernah membantu pamannya berjualan di negeri Syam. Nabi pernah bekerja dengan Siti Khadijah, sehingga kemudian Siti Khadijah terpaut hatinya, cinta dengan Nabi Muhammad, kemudian melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi yang melamar itu Siti Khadijah. Makanya perempuan ini jangan malu kalau melamar. Ya, jangan malu. Biasanya kan gengsi.
Tiru Siti Khadijah melamar. Kalau soleh, kalau sudah cocok agamanya, lamar, nanti keburu diambil orang. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW hidup dalam perjuangan-perjuangan yang luar biasa, bahkan di waktu kecil. Apakah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah SAW hidup dalam kesusahan itu berarti Allah benci? Apakah Allah menelantarkan Nabi Muhammad? Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha," demi waktu duha, "wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma tarakaka wa ma abghadaka." Tuhanmu sekali-kali wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidak menelantarkan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan Nabi Muhammad, tidak pula membenci Nabi Muhammad. Tidak menelantarkan Nabi Muhammad dengan membiarkan beliau mencari nafkah di waktu kecil. Tidak membenci Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat, mewafatkan orang-orang yang beliau cintai. Allah itu tidak benci, Allah tidak telantarkan. Tetapi Allah bermaksud mempersiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang pemimpin, Sayyidul Anam, pemimpin para manusia, Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi, para mursalin. Allah siapkan Nabi Muhammad. Allah buat hidupnya dalam perjuangan-perjuangan kesulitan, untuk kemudian Allah jadikan beliau menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin yang lahir dari kesulitan-kesulitan yang pernah ia alami, pemimpin itu akan peka terhadap kesulitan rakyatnya. Pemimpin itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, yang tepat bagi rakyat yang dipimpinnya, karena dia pernah merasakan. Dia tahu rakyatnya, dia berempati, dia bersimpati terhadap rakyatnya. Maka Nabi Muhammad dibuat seperti itu untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Nabi Muhammad, akhirat itu khairun laka, lebih baik bagimu minal ula, daripada dunia ini. Hidup ini para jamaah yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah apa yang menjadi akhir, bukan apa yang menjadi permulaan. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mang nading mang oleh kemudian, gitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabi Muhammad itu susah dulu. Hidupnya penuh dengan perjuangan terlebih dahulu. Maka sebagai pelajar, hidupnya itu kalau susah itu jangan mengeluh. Kalau susah itu sabar aja. Perjuangkan terus hidupmu. Karena nanti ketika ia sabar, Allah akan beri kejutan, kesuksesan, insya Allah. Kalau sabar. Tapi kalau menyerah, udah jadi deluser, udah jadi kalah. Maka kita harus perjuangkan hidup kita walaupun hidup kita dalam keadaan kesulitan. Bagaimana Rasulullah SAW itu hidup sulit, tapi beliau sabar hingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW keberhasilan di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad mampu menyebarkan agama Islam.
Hanya dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad mampu merubah masyarakat yang semula menyembah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu nama berhalanya kafir Quraisy. Lata dan Uzza. Orang kafir dulu kalau bersumpah, Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Maka Al-Quran turun kalau bersumpah itu, Wallahi, demi Allah. Bersumpah itu, Wallahi, demi Allah. Orang kafir Quraisy dulu, Wallata wal Uzza. Nabi Muhammad mampu merubah masyarakat itu dari semula menyembah berhala menuju beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mampu merubah dalam waktu 23 tahun masyarakat yang semula menerapkan hukum rimba menjadi masyarakat yang menerapkan hukum atas dasar keadilan sosial. Manusia itu dengan manusia yang lain itu sama sejatinya. Yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tak jos. Jadi sama semua manusia itu. Yang kaya, yang miskin, sama. Yang kaya diberi kenikmatan, diberi ujian lewat rezeki yang banyak melimpah, disuruh bersyukur. Yang miskin dikasih kehidupan yang sulit oleh Allah, disuruh bersabar. Kalau kita miskin tapi nggak bersabar, nggak masuk surga, protes terus ke Allah. Ya Allah, saya kok ini gimana ini dunia saya, ya Allah, hatinya dunia terus. Harus bersabar sehingga ketika bersabar masuk surga lewat sabar. Yang kaya gitu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai. Ini saya nasihatin saya sendiri. Jangan lalai. Harus bersyukur. Kalau lalai jadi celaka, jadi petaka harta itu. Tidak diinfakkan, itu hisapnya luar biasa nanti. Kita ini dihisap, jangan lupa. Nanti ini di akhirat kita dihisap. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kamu sekalian, kita semua akan ditanya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau dikasih kelapangan rezeki oleh Allah, cara masuk surganya dengan bersyukur, memberi sana sini, berinfak, bersedekah, membangun pesantren, membangun masjid, bersedekah, harus bersyukur. Cara bersyukurnya seperti itu. Kalau orang miskin, bersyukurnya dengan sabar, tawakal. Tetap harus bekerja juga, berikhtiar. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW dalam waktu 23 tahun mampu menyebarkan agama Islam sampai ke kita ini. Bayangkan kalau Nabi Muhammad menyerah, tidak sabaran, bagaimana kita ini, kacau ini hidup ini. Dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Kalau Nabi Muhammad tidak sabar, kita tentu berada pada zaman jahiliyah terus. Ini kerusakan di muka bumi ini luar biasa kalau tanpa Nabi Muhammad. Ini aja udah luar biasa, apalagi Nabi Muhammad tidak sabar. Karena bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa, kemudian Allah melindungi. Jadi atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang diberikan oleh Allah, penjagaan dari beliau. Karena kita tahu Nabi itu ketika dakwah itu diancam hendak dibunuh. Bayangkan para jemaah, dipepet di tengah jalan, dilempari kotoran unta, dilempari bebatuan hingga terluka. Itu kalau kita itu sudah nyerah. Ini karena Nabi Muhammad SAW, beliau sabar, beliau tabah demi umatnya, demi menebarkan amanah dari Allah, menyebarkan agama Islam. Maka kita bersyukur. Bersyukurnya kita ini dengan mengadakan maulid, mempelajari sejarahnya, berselawat yang banyak, mengikuti keteladanan beliau, keseharian beliau, mempelajari kisah-kisah beliau untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Para jamaah yang dirahmati Allah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan bingung. Kemudian fahada, Allah memberikan petunjuk. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hidup di masa-masa kenabian itu beliau bingung, selalu bermimpi tentang nubuat. Beliau bermimpi sambil diiringi perasaan ingin berkhalwat, menyepi. Kemudian beliau menyepi di Gua Hira, sebagaimana kita tahu kisahnya. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, berpikir tentang apa yang terjadi dengan beliau. Kemudian datang malaikat Jibril mendekap beliau. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Apa yang aku baca? Aku tidak bisa baca. Apa yang aku baca? Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Ma ana biqari, apa yang aku baca? Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, apa yang aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Pulang Nabi Muhammad dalam keadaan gemetar, kemudian bercurhat kepada Siti Khadijah. Selimutilah aku hai Khadijah. Diselimuti oleh Siti Khadijah. Kenapa engkau hai Muhammad? Ada apa yang terjadi denganmu hai Muhammad? Diceritakanlah bahwa beliau didatangi seorang dari atas, membawa suatu ayat dan lain sebagainya. Siti Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW menuju Waraqah ibnu Naufal, sepupu Siti Khadijah. Waraqah ini adalah sepupu Khadijah yang ahli di kitab Injil. Jadi kitab pertama adalah Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, agama-agama samawi. Datang ke Waraqah bercerita tentang kejadian di Gua Hira. Waraqah bertanya, apakah sosok itu datang dari atas? Nabi Muhammad menjawab, iya. Wah, benar ini. Ini malaikat dari Tuhan. Ini malaikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan tidak mungkin datang dari atas. Nabi Muhammad yakinkan oleh Waraqah bahwa beliau akan diutus menjadi seorang nabi. Waraqah itu sudah tahu, sudah membaca kitab-kitab zaman dulu, kitab-kitab Injil tentang prediksi-prediksi ramalan akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena terjadi ramalan itu tersebar di kafir Quraisy, di tengah penduduk Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir, maka kafir Quraisy pada waktu itu beramai-ramai menamakan anaknya Muhammad karena berkeinginan anaknya jadi nabi. Jadi orang tua kafir Quraisy itu bercita-cita anaknya jadi nabi, anaknya dinamain Muhammad semua. Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini. Ternyata yang jadi adalah Muhammad bin Abdullah. Maka untuk membedakan kita memanggil Muhammad yang lain, maka kita harus menggunakan Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Begitu ceritanya. Rasulullah SAW wajadaka dhalan fahada, dalam keadaan bingung Allah beri petunjuk. Jadi ayat ini menerangkan tentang kebingungan Rasulullah SAW. Ada dulu seorang ustadz yang mentafsiri redaksi dolan ini menjadi sesat. Ini kalau diartikan sesat, ini luar biasa menghina nabinya. Wa wajadaka dhalan fahada, Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Fahada, kemudian Allah berikan petunjuk. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ustadz ini membangun narasi bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah memperingati kesesatan Nabi. Na'udzubillah min zalik. Ini karena keliru gurunya, karena gagal paham, salah guru, akhirnya salah pemahaman, akhirnya menyampaikannya keliru. Maka hati-hati saudaraku sekalian di dalam belajar ilmu agama. Inna hadzal ilma dinun, ilmu agama ini adalah agama, harus bersanad. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum,
telitilah di mana kalian mengambil ilmunya. Telitilah di dalam mencari ilmu. Harus bersanad. Kita belajar dengan Kiai A. Kiai A belajar kepada Kiai B, C, D, sampai kemudian kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, kemudian kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah. Harus bersanad dalam mencari ilmu agama, harus bersanad. Sebab kalau salah guru, salah pemahaman, akhirnya salah kehidupannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Ustadz ini membangun narasi seperti itu. Ini luar biasa fatalnya. Wa wajadaka dhalan fahada. Padahal para ulama mentafsiri seperti dalam tafsirnya Ibnu Katsir, wa wajadaka dhalan diartikan bahwa Nabi itu pernah, kalaupun mau diartikan tersesat, tapi bukan tersesat akidahnya, tetapi Nabi pernah tersesat di suatu perbukitan di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya kepada Nabi Muhammad, fahada. Di dalam tafsir lain, Nabi Muhammad pernah tersesat di jalanan kota Syam. Kemudian datang iblis menyesatkan Nabi Muhammad. Kemudian turun malaikat Jibril meniup iblis itu hingga terpental menuju Habasyah. Kemudian Nabi Muhammad menuju jalan yang benar lagi. Tidak ada ulama yang mentafsiri Nabi Muhammad sesat dalam akidah. Karena begitu diartikan sesat dalam akidah, berarti kita merayakan kesesatan Nabi Muhammad. Karena lahirnya Nabi kan belum jadi Nabi. Nah, maka hati-hati, ini pesan saya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin salawat dulu ya, biar enggak tenang. Boleh salawat dulu? Mana tim hadrahnya? Karena momentum Maulid ini untuk memperbanyak salawat. Mari kita salawat. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi rahatil. Sallu ala Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Allahumma
shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi itu sangat cinta terhadap umatnya. Ketika beliau menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW yang diingat adalah umatnya. Aina ummati ketika sakaratul maut. Aina ummati, di mana umatku? Aina ummati, di mana umatku? Aina ummati, di mana umatku? Umatnya yang diingat karena saking cintanya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Beliau setiap hari sholat malam mendoakan umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbincang santai dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha di rumah beliau. Kemudian Aisyah menatap Nabi Muhammad dengan tatapan cinta. Berkata Siti Aisyah, tiap kali aku memandang wahai Rasulullah, terasa ketentraman di dalam hatiku. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, Aisyah meminta didoakan oleh Nabi. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma a'lanat, baik dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Wa ma asarrat, baik dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mendengar doa itu Aisyah tersenyum sampai kemudian kepalanya tertidur di pangkuan Rasulullah SAW. Senangkah engkau wahai Aisyah? Aisyah menjawab, ya aku senang. Demi Allah, kata Rasulullah, ini doaku yang tiap malam aku panjatkan untuk umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad begitu sayang dengan kita, begitu cinta dengan kita. Kita ini banyak dosa, sembunyi-sembunyi dosa, terang-terangan dosa, tapi dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW tiap malam. Beliau dizalimi ketika berdakwah di kota Taif, dilempari bebatuan hingga terluka wajahnya. Datang malaikat Jibril ingin membantu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku lemparkan kaum itu dengan gunung, aku timpakan dengan gunung. Kata Nabi Muhammad, jangan Jibril, jangan. Mereka itu umatku. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma gfir qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nabi Muhammad berharap kelak kalau mereka tidak beriman, ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak Rasulullah terhadap umatnya. Coba kalau kita diinjek-injek orang, dibenci orang, dihasut orang, datang malaikat Jibril, tetanggamu mau tak timpakan gunung, monggo Jibril. Gitu kita itu. Karena Nabi Muhammad, jangan Jibril, diberhentikan malaikat Jibril itu. Nabi Muhammad SAW tiap salat selalu berdoa kepada Allah untuk umatnya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW salat, ada sahabat namanya Abu Darda mendengar Nabi mengulang-ulang suatu ayat di dalam salatnya. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Nabi selalu memohonkan ampunan kepada kita. Kemudian Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, engkau selalu mengulang-ulang ayat ini, ada apa gerangan? Aku memohonkan syafaat kepada Allah untuk umatku. Aku memohonkan keselamatan kepada Allah untuk umatku. Dikabulkan oleh Allah. Illa ayyusyrika billahi syai'an, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Maka hati-hati, dosa besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah jin, menyembah pusaka, ya, bikin perjanjian dengan jin atau kedurhakaan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah musyrik, sulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ayyasha Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Berjanji, kana syadidal haya wat tawadu. Nabi Muhammad itu pemalu, orangnya tawadu. Beliau itu kalau ke pasar ketemu Abu Hurairah,
Abu Hurairah tuh berusaha membawa barang dagangan Nabi Muhammad, ditolak oleh Nabi. Orang yang punya barang ini, wahai Abu Hurairah, lebih berhak membawa, saking tawadhunya Rasul. Kalau kita beda, dibawakan oleh orang malah dikasih semua. Karena tawadhunya Nabi, Abu Hurairah mau bawa barangnya Nabi, Nabi tidak mau, dibawa sendiri oleh Nabi. Nabi itu kalau bertemu sahabat selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum ya ashabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mengucap salam terlebih dahulu. Sampai beliau bersabda, inna aulan nasi billahi man yabda'uhum bisalam. Orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang ketika bertemu sahabatnya ia memulai salam terlebih dahulu. Ini harus dibiasakan. Ketemu sahabat, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan coy, arep neng di coy. Jangan gitu. Salam dibiasakan sebagai bukti cinta kita untuk ikut Nabi, sebagai harapan kita agar menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nabi Muhammad SAW mempraktekkan itu. Siti Aisyah berkata, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, Rasulullah telah melaluinya. Rasulullah telah melakukannya terlebih dahulu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar apa-apa yang engkau katakan tapi engkau tidak kerjakan. Itu perintah Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam. Saya kira enggak kerasa ya. Enggak kerasa. Ini enggak kerasa materinya atau gimana ini? Apa salawatannya? Mudah-mudahan kita dapat memetik sekian pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur sekali ada peringatan ini di mana-mana. Karena ini menjadi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu sangat cinta Nabi Muhammad, saking cintanya itu mau Ali bin Abi Thalib mau menggantikan beliau ketika pengepungan kafir Quraisy. Ini potensinya dibunuh, tapi Ali bin Abi Thalib saking cintanya mau menggantikan beliau di perbaringan, di kasur beliau. Abu Bakar Siddiq saking cintanya dengan Nabi Muhammad membenarkan kejadian Isra Mi'raj di saat orang lain tidak ada yang membenarkan kejadian itu. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab marah besar ketika terjadi kabar tersebar wafatnya Rasulullah. Siapa yang berkata Nabi Muhammad wafat akan kupenggal kepalanya. Itu saking cintanya, walaupun gak dipenggal beneran. Tapi itu bukti kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan maulid ini menjadi wasilah kita untuk semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semakin tahu tentang kisah beliau, memotivasi kita untuk mencari tahu sendiri, baca sirah nabawiyah, tanya ustadz, mengkaji hingga kemudian timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta akan muncul kemauan mengikuti perilakunya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah cinta akan muncul dalam diri kita keinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala waktunya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur. Selamatkanlah kami dari keburukan dunia dan akhirat. Beri syafaatlah kami, beri syafaatkanlah kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami sampaikan terima kasih.